Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprena Mita. Saya dari kampus IKIP PGRI Pontianak, Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan di Tiongkok. Dan saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu bagaimana pendidikan pada kebijakan Confucius dan Lao-tzu. Terus yang kedua itu bagaimana metode pengajarannya. Terus yang ketiga itu organisasi apa saja. Dan yang keempat itu bagaimana sih pendidikan itu terhadap seorang anak wanita. Baiklah, mari kita simak pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pendidikan Tiongkok yang dipercayai itu adalah dinasti Han. Dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi dan sampai 220 Masehi, itu dinasti Han merupakan dinasti kekaisaran besar pertama di dalam perjalanan sejarah kekaisaran Cina. Pada masa dinasti ini, yang menjadi dasar masyarakat Tionghoa adalah pengajaran Konfusius. Pada negeri Cina, pendidikan mendapat tempat penting sekali dalam penghidupan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Cina menganggap pendidikan sejalan dengan filsafat. Bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan sebuah etika. Dalam membicarakan mengenai falsafah atau filsafat, pendidikan Cina tidak dapat dijauhkan dari pembicaraan mengenai ajaran yang biasa disebut dengan Konfusianisme. Dalam ajaran Konfusianisme, pendidikan itu adalah sebuah mesin yang mengemudi dunia untuk menuju kebenaran, dan juga menuntut pendidikan dikejar secara terus-menerus sampai kematian. Tujuan dan cita-cita pendidikan di Cina adalah Lao-tzu dan Konfusius. Berikut penjelasannya tentang Lao-tzu dan Konfusius atau Confucius. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ajaran Konfusianisme. Yang pertama itu ada Konfusius atau biasa disebut dengan Confucius. Pada tahun 551 sampai 478 sebelum Masehi, Konfusius atau Confucius itu adalah seorang ahli etika, ahli filsafat kesusilaan yang mengajarkan beberapa hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya dapat dipahami semua orang dan tidak sulit. Menurutnya, manusia itu harus bertindak sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Masing-masing manusia itu harus mengenal tempat dalam lingkungannya dan dengan penuh kesadaran menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Baik itu sebagai raja, sebagai tentara, pegawai, guru, dan sebagainya. Orang yang lebih tinggi derajatnya harus memegang teguh yen. Yen itu dipercayai sebagai dapat meraba hati orang yang derajatnya lebih rendah dengan rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Rasa hormat dengan memuliakan hiao adalah kebajikan hidup yang tertinggi nilainya. Hiao juga mengatur hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua, pegawai dan raja. Dengan jalan demikian, maka negara akan aman dan damai, terhindar dari bencana, karena setiap orang memahami tugasnya itu dengan masing-masing. Konfusius juga mengajarkan bahwa dalam segala hal manusia harus berpedoman pada peraturan yang telah disusun oleh nenek moyang atau leluhurnya yang dijadikan sebagai teladan. Tradisi menguasai pandangan hidup mereka. Itulah sebabnya, maka penganut-penganut ajaran Konfusius itu bersifat stastia,
tidak memandang ke depan, akan tetapi menoleh ke belakang, ke alam yang lebih lampau. Di sini Confucius juga berhasil mengumpulkan beberapa kesustraannya di Cina yang disusun menjadi 4 jilid dan 1 bukunya, karyanya sendiri. Yang pertama itu ada buku tentang sejarah, yang kedua itu ada buku yang berisi tentang syair-syair, yang ketiga itu ada buku tentang upacara-upacara yang merupakan cermin kesusilaan, yang keempat itu ada buku tentang metamorfosa. Sedangkan bukunya yang kelima adalah hasil karyanya sendiri tentang sejarah Lu, daerah kelahirannya. Kelima buku tersebut dipandang sebagai buku suci dan menjadi dasar pendidikan di Cina secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah Lao Tzu. Lao Tzu lahir pada tahun 604 sebelum Masehi. Ketika di Cina itu ada timbul kekacauan politik, Lao Tzu adalah seorang ahli mistik. Ajarannya disebut dengan Tao. Tao adalah sebuah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Manusia harus hidup selaras dengan Tao. Manusia yang dapat berpadu hidupnya dengan Tao harus hidup selaras dengan Tao. Dapat menahan hawa nafsu, dapat melenyapkan nafsu serakah, dan juga dapat mendengar suara Tao dalam kalbunya sendiri. Menurut ajaran Tao, perang hanya akan memusnahkan manusia, dan kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan kekuatan senjata, yakni suatu paham spiritual yang lahir di Tiongkok ribuan tahun lalu dan telah mengalami berbagai perkembangan selama ribuan tahun. Tao atau Taoisme berkembang dan dikembangkan oleh Lao Tzu dengan kitab utamanya yang biasa disebut dengan Tao Te Ching. Tao Te Ching adalah kitab tentang jalan sebuah kebenaran. Kitab ini merupakan suatu buku spiritual singkat yang sangat rumit dan hanya terdiri dari 5.250 huruf. Penulisan Tao Te Ching sendiri menurutnya kisahnya berawal ketika pada usia tuanya Lao Tzu meninggalkan negara Shu dan hendak pergi bertapa. Dalam perjalanannya, ia dihentikan di pintu gerbang Hisen oleh seorang penjaga yang bernama Yinsi. Di perbatasan negara Xin, Yinsi mengenali Lao Tzu sebagai seorang yang sangat suci. Lalu ia memintanya untuk menuliskan kebijaksanaannya dalam suatu kitab. Lao Tzu menyanggupi dan selang 3 hari kemudian ia berhasil menyelesaikannya. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode pengajaran di dalam pendidikan di Tiongkok. Prinsip mengajar ala orang Tiongkok yaitu mempunyai disiplin yang sangat tinggi, spesifikasi yang jelas, target yang jelas, dan kompetensi yang sangat ketat. Beberapa metode mengajar atau pembelajaran dalam pendidikan Tiongkok ialah seperti jam pelajarannya yang sangat panjang, adanya asrama bagi peserta didik, adanya frekuensi pekerjaan yang tinggi, adanya budaya tidur siang di sekolah, dan tempat pembelajaran yang sangat variatif. Selanjutnya, organisasi sekolah di Tiongkok atau Cina itu ada 2. Yang pertama itu ada sekolah rendah, yang kedua itu ada sekolah tinggi. Di Tiongkok atau di Cina itu mulai bersekolah dari umur 7 tahun dengan waktu pembelajaran mulai matahari terbit hingga terbenam. Pada tingkat tinggi itu ada ujian. Dengan adanya ujian ini, swasta menyumbangkan besar terhadap stabilitas pemerintah. Pendidikan anak laki-laki itu lebih diperhatikan ketimbang anak wanita. Pada ranah publik, banyak wanita Tionghoa aktif sebagai pengurus organisasi sosial seperti Lions Club, Rotary Club, PSMPTI, Perhimpunan Inti, ada organisasi agama, dan yayasan-yayasan sosial. Di kesimpulan dari pembahasan ini itu yang pertama,
Masyarakat Tiongkok dulunya mempercayai menggunakan atau menerapkan tentang dinasti Han yang berisikan tentang ada di situ ajaran Konfusianisme. Dalam ajaran Konfusianisme ini ada dua tujuan. Yang pertama itu ada ajaran atau tujuan Konfusius atau Kungfuze dan Lao-Tzu. Dalam metode pengajarannya di sini cukup ketat ya. Yang pertama itu disiplin waktu. Yang kedua itu adanya asrama. Terus organisasinya itu ada dua. Ada sekolah rendah dan juga sekolah tinggi. Di sini dalam pendidikan di Tiongkok atau di Cina ini lebih mementingkan atau memprioritaskan kaum lelaki daripada ketimbang kaum perempuan. Sekian dari materi saya, pembahasan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.